wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tabu semuanya? Bagaimana suasana hati kalian pada hari ini? Saya berharap kalian baik-baik saja dan siap untuk mendengarkan podcast kali ini. Selamat datang di episode 6 dari Tabu, di mana kita akan membahas tentang novel kisah misi terakhir Rafael. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Fitriani. Di sini saya sebagai moderator dan juga ada dua narasumber pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu Kak Halimatus Sadiah. Beliau lahir Pekalongan 23 Februari 2005 dan Kak Miftahul Janah lahir di Pekalongan 2 Juli 2004, alamat Kesesi. Mereka berdua ini merupakan mahasiswi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 1. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Kak Halimatus dan Kak Mista. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih alasan kalian memutuskan untuk membeli novel Misi Terakhir Rafael? Baik, dari saya dulu ya Kak. Kalau menurut saya itu novel Misi Terakhir Rafael ini dari covernya aja udah menarik Kak. Ada tambahan modifikasi batik-batik gitu. Nah jadi saya minat untuk membeli juga. Pas di UIN itu ada promo bazar buku. Nah saya tertarik dengan Misi Terakhir Rafael itu ya. Jadi yang pertama tadi dari covernya ya? Ya. Oke, yang kedua dari bazar. Kira-kira di bazar itu harganya sampai berapa ya Kak Im? Kalau di bazar itu kan mulai dari 5.000 Kak. Jadi kan sebenarnya harga aslinya itu 33.000. Nah berhubung UIN mengadakan bazar jadi 5.000. Wah, seneng banget aku Kak. Berarti aslinya itu karena harganya ya? Iya juga. Dari covernya itu menarik, aku pengen membacanya gitu. Juga nggak terlalu tebel sih menurut saya. Cocok untuk kaum mager yang ingin membaca. Iya, benar sekali. Kemudian dari sudut pandang Kak Mista, kenapa sih memutuskan untuk membeli buku tersebut? Jadi saya itu mendapat rekomendasi dari teman saya. Dia bilang novel Misi Terakhir Rafael sangat menarik dan unik, sehingga saya tertarik untuk membelinya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, berapa lama kalian berdua menghabiskan cerita tersebut? Sampai berapa hari ya kira-kira? Saya sendiri menghabiskan membaca Misi Terakhir Rafael hanya 3 hari, karena waktu itu saya tidak ada kegiatan sehingga saya menghabiskan waktunya ya untuk membaca. Oke. Kemudian dari Mbak Iim, kira-kira berapa hari ya? Kalau saya sendiri jangan ditanyakan Kak. Padahal novel ini tipis banget ya, tapi saya menghabiskannya itu hampir 1 minggu Kak. Karena saya itu minatnya kurang baca novel. Pada waktu ketika masih ada halangan aja saya baca novel gitu. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir ya, bagian mana yang membuat kalian itu tertarik untuk melanjutkan membaca cerita tersebut? Kalau saya sendiri pada bagian si tokoh utamanya Rafael, dia kan diceritakan sudah meninggal, tapi dalam novel tersebut Rafael itu berubah menjadi arwah Rafael itu masuk ke dalam raganya si kembarannya Rafael, yaitu Gabriel. Nah, dari situ saya langsung mulai greget
kok bisa arwah masuk ke dalam raga manusia? Kan itu kan termasuk novel genre fantasi ya, Iya. bisa-bisa saja ya Kak. Nah itu dari cerita tersebut. Kalau di kehidupan nyata kan kayaknya nggak ada ya, Iya. makanya KIM memutuskan untuk melanjutkan membaca. Ya begitu. Kemudian untuk Kak Mista sendiri, kira-kira kenapa ya kok tertarik untuk melanjutkan cerita, bahkan itu menghabiskan ceritanya cuma 3 hari saja. Kira-kira kenapa ya Kak? Gini Kak, kan kebetulan saya menyukai novel bergenre fantasi. Nah, menjadikan saya berminat membaca novel Misi Terakhir Rafael sampai selesai. Baik, selanjutnya kita tiba di sesi inti, yaitu meresensi buku Misi Terakhir Rafael karya Noel Lubis. Buku yang berjudul Misi Terakhir Rafael, pengarang Noel Lubis, penerbit Senja tahun 2016. Tebal buku atau jumlah halamannya yaitu 172. Nah, saya akan bertanya nih kepada dua narasumber kita pada hari ini, karena mereka tentunya sudah membaca ya. Kira-kira apa saja sih kelebihan dari novel tersebut? Baik, menurut saya novel tersebut gaya penulisannya mudah untuk dipahami. Ya, Cocok gitu ya untuk orang awam. ya, Kira-kira itu novel untuk apa tuh? Sasarannya remaja kah atau dewasa? remaja bisa, dewasa juga bisa. Kemudian selain itu apakah ada lagi kelebihan dari novel Misi Terakhir Rafael dari Kak Mista? Novel tersebut mengajarkan untuk mencintai harus berusaha agar kita dapat mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian dari Mbak Iim sendiri, apa sih kelebihan yang kamu temukan di dalam novel tersebut? Kelebihan dari novel Misi Terakhir Rafael ini menceritakan tentang pengalamannya yang sangat unik dan menarik Kak, menurut saya. Jadi dalam cerita tersebut itu ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan gitu ya. Juga terdapat majas dalam novel tersebut. Jadi majas itu kan sudah masuk dalam sastra ya. Iya. Jadi kan majas itu peribahasa atau kata kiasan, sehingga kata yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu gitu. Oke, itu di sisi lain bagi orang-orang yang suka mencari informasi, mungkin si pembaca akan mencari apa sih arti dari kalimat yang bermajas tersebut. Iya benar sekali. Nah, tapi kalau orang yang malas membaca, maksudnya kayak malas mencari informasi, itu mungkin langsung dilewati saja ya, tidak mencari apa sih arti dari kalimat yang disampaikan pada novel tersebut. Oke, setelah kelebihan, apa saja sih kekurangan yang terdapat di dalam novel karya Noel Lubis? Di dalam novel tersebut terdapat bahasa yang kurang tepat dan mendeskripsikannya kurang tepat terhadap si tokoh tersebut. Seperti halaman 89 yang dengan kalimat ia mengenakan dress warna dilapisi rompi berwarna biru tua, celana jeans dan sebuah sepatu. Seharusnya jika ia sudah mengenakan dress, maka tidak perlu lagi memakai celana jeans. Gitu. Jadi Mbak Iim sebegitu telitinya ya, Iya. sampai-sampai pakaian yang akan dipakai oleh tokoh itu diperhatikan. Iya, Dan itu
menjadi sebuah masalah. Masa iya memakai dress ditambah memakai celana jeans? Kemudian dari sudut pandang Kak Mista, apa sih kelebihan dari novel Misi Terakhir Rafael? Menurut saya, di situ kan ada percakapan menggunakan bahasa Inggris ya. Ya, saya kan kurang mengerti mengenai bahasa Inggris, sehingga itu menjadikan kekurangan karena harus menerjemahkan terlebih dahulu. Mungkin itu merupakan hambatan ya ketika kita membaca. Seperti Majas tadi, kita tidak tahu artinya dan kita dipaksa untuk mencari sendiri. Selain itu, kira-kira ada lagi nggak ya Kak Mista? Ada. Selain itu terdapat tatanan bahasa yang kurang tepat. Seperti contohnya apa lo tonton sekarang. Nah, sebaiknya kan apa yang lo tonton sekarang. Oh, jadi itu seperti apa ya? Penataan kalimatnya itu kurang. Iya, kurang penambahan kata. Nah, Mas, kita kemudian memasuki inti dari resensi buku Misi Terakhir Rafael. Saya ingin tahu cerita nih, inti dari buku tersebut karena saya pribadi belum membacanya. Nah, berhubung dua narasumber kita ini sudah pernah membaca, mari kita dengarkan cerita inti saja ya, singkat dari narasumber kita. Baik, novel Misi Terakhir Rafael karya Noel Lubis menceritakan tentang sebuah sepasang kekasih yang sangat romantis. Mereka itu dulunya itu menjalin kisah yang sangat saling mencintai gitu ya. Saling mencintai Kak. Ya. Pada keesokan harinya mereka kan seorang mahasiswi ya. Keesokan harinya tokoh utama si Rafael dan sepasang kekasihnya yaitu si Mika mengadakan ingin pergi jalan-jalan ke puncak gitu. Dan di saat ke puncak itu si Rafael tiba-tiba jatuh Kak, jatuh dan dibawa ke rumah sakit dan di novel tersebut sudah dinyatakan meninggal. Tuh, nah otomatis si kekasihnya si Mika itu merasa kehilangan ya Kak terhadap kekasihnya yang jatuh tersebut. Nah, dari cerita tersebut kok tiba-tiba si Rafael belum menggambarkan sosok arwah Rafael masuk ke dalam raga Gabriel. Gabriel itu adalah kembarannya si Rafael. Nah, saat arwah Rafael masuk ke dalam raga si Gabriel, akhirnya Rafael mencetuskan misi-misi yang akan dilakukan sebagai pengganti Gabriel tersebut. Di sisi lain, si Mika yang pacarnya Rafael itu merasa bingung terhadap sikapnya Gabriel. Kok kenapa dia bisa tahu kesukaannya si Mika? Kenapa dia bisa tahu tempat favoritnya si Mika? Dan alasan Rafael mencetuskan misi tersebut itu ingin belum bisa melepaskan kekasihnya yaitu si Mika gitu Kak. Dari cerita yang disampaikan oleh Kak Im, itu belum sampai ending ya. Oke. Untuk selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh Kak Mista. Untuk sobat tabu sekalian, mari kita dengarkan lanjutan ceritanya ya. Ini menarik soalnya bergenre fantasi dan kalau di nalar juga di dunia kenyataan itu tidak ada. Oke, silakan Mbak Mista. Ayo.
Selanjutnya, barang-barang Rafael sering dipakai Gabriel sehingga membuat kecurigaan keluarganya. Kenapa sih kok Gabriel sering memakai pakaian-pakaian terus gitar punya Rafael? Padahal kan sebelumnya Gabriel tidak suka main gitar dan tidak menyukai pakaian-pakaian Rafael dan barang-barang lainnya. Selanjutnya, Oke. Berarti di situ apa ya? Sangat terlihat jelas sekali ya, seperti keanehan dari si Gabriel. Soalnya kan apa tadi dijelaskan dia tidak suka menggunakan gitar. Nah, pada cerita tersebut kok tiba-tiba si Gabriel itu suka apa yang disukai oleh Rafael. Nah, itu menimbulkan kecurigaan dari orang-orang terdekatnya. dan semakin hari Gabriel dan Mika semakin dekat sehingga dia memutuskan untuk menjalin hubungan. Namun hubungan tersebut harus jarak jauh karena Jakarta dengan Medan. Berarti itu apa ya? Kira-kira dari waktu meninggalnya si Rafael itu sampai jadiannya Gabriel dan si Mika itu lama nggak ya? Kira-kira? Cukup lama karena Rafael kan mempunyai misi untuk menyelesaikan, karena dia kan dikasih misi Rafael untuk melanjutkan hubungannya dengan Mika, dan ketika Gabriel sudah benar-benar mencintai Mika, Rafael pun selesai. Oke, jadi yang saya tangkap nih ya, si Rafael ini seperti apa ya, masih mempunyai rasa terhadap Mika, dan si Rafael itu kenapa sih mempunyai misi tersebut? Karena mungkin di sisi lain si Rafael itu mempercayai kembarannya yaitu Gabriel untuk menjaga Mika. Itu yang saya tangkap ya dari cerita yang disampaikan oleh Kak Mista dan Kak Iin. Kemudian untuk kesimpulannya nih dari cerita tersebut itu gimana ya? Dari judul hingga endingnya itu kira-kira apa ya? Sesuai tidak? Sesuai ekspektasi tidak? Gitu. Ya baik, di situ kan judul novelnya Misi Terakhir Rafael. Namun di dalam novelnya menceritakan tentang Gabriel sehingga membuat saya penasaran kok judul sama isinya berbeda. Gitu. Nah, setelah mengetahui kalau judul dan cerita itu tidak sesuai, maksudnya kayak tokoh utamanya itu, kalian tuh kecewa nggak? Kayak kok nggak sesuai sih sama judulnya, padahal ini Rafael, tapi kok yang dibahas Gabriel terus gitu sampai endingnya. Kira-kira kalau dari sudut pandang saya sendiri, kenapa diambil Misi Terakhir Rafael? Mungkin itu dilihat dari perjalanan atau alasan si Rafael itu apa ya, mempertemukan Gabriel dan Mika ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, baik sobat tabu semuanya, demikianlah cerita singkat yang bisa disampaikan oleh dua narasumber kita yang sangat luar biasa pada episode podcast tabu yang ke-6. Terima kasih telah mendengarkan episode baru dari podcast kami. Semoga pembahasan kita tentang kisah Misi Terakhir Rafael bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi pendengar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.